bertanya masalah wudu. Tapi pertanyaannya nih ada gini. Kalau kita ada anak lahir di luar nikah, nah lahir di luar nikah, itu boleh nggak kalau kita bersentuhan itu sah nggak untuk kita? Ini itu ibu dan anak. Ya, ibu dan anak, tapi anak itu di luar nikah, dia di luar nikah dilahirkan. Nah, jadi anak itu kalau bersentuhan dengan kita sah nggak itunya? Karena kan bilang orang kalau anak di luar nikah itu anak haram. Nah, itu yang saya mau bertanyakan. Oke, jadi anak haram itu istilah saja. Oke, anak haram itu istilah saja, bukan anaknya yang haram. Jadi anak dari hubungan haram. Anaknya sama ibunya, ya tetap anak sama ibu mahram. Oke, sentuhan nggak batal. Kalau ibunya meninggal dunia, dia dapat warisan. Kalau sama bapaknya enggak. Nah, kalau sama bapaknya sudah tutup, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanya, monggo silakan. Lebih mulai ya, masalahnya gini, artinya terutama untuk diriku sendiri. Kedua, mudah-mudahan bagi jamaah yang lain yang sudah tahu mungkin lebih tahu lagi. Tadi disebutkan kita membaca Fatihah atau memberikan Fatihah kepada si anak-anak dan anak keluarga semua, bahkan semua keluarga, bahkan guru-guru boleh juga. Jadi saya pernah dengar juga ini dengan kawan saya, cuma saya ketinggalan ini, artinya baru aku dengar kisah ini, tapi selama aku dengarkan itu aku amalkan terus dalam cerita. Cuma ada ceritanya menghadiahi diri kita sendiri, bisa juga sama seperti itu. Maksudnya begini, misalnya pada saat subuh saya baca Fatihah terutama untuk semua keluarga saya yang telah meninggal dunia, saya tujukan kepada guru sekumpul, saya saman, kepada Rasulullah SAW. Nah, itu saya kirim kepada diri saya, istri saya dan anak dan cucu saya itu. Lalu baca Fatihah, habis itu baru mulai. Boleh lah saya untuk diri sendiri meskipun. Ya boleh, cuman harus dibedakan antara almarhum dan yang masih hidup. Boleh aja. Jadi biar nggak pusing malaikat catatnya ini. Nah, ya biar nggak pusing catatnya. Jadi almarhumah 10 orang, 100 orang boleh satu Fatihah. Nah, orang yang hidup bedakan orang 1 orang, 2 orang, 10 orang satu Fatihah. Jadi lebih afdol, lebih baik dibedakan buat yang sudah meninggal dunia dan masih hidup. Kenapa? Karena niatnya beda. Niatnya beda-beda. Nah, jadi biar dapat semuanya. Nah, bedakan antara yang meninggal dunia dan orang yang masih hidup. Ini nyaman. Paham? Nah, jadi apa istilahnya? Kok pelit banget gitu nah? Jangan pelit. Perhitungan masa pada boleh, tapi digabung almarhumah hidup dan mati misal. Aduh, pelit banget ini orang. Padahal cuma baca Fatihah. Ini belum duit ini. Baru Fatihah sudah perhitungan. Boleh kan? Bolehnya boleh. Tapi alangkah afdolnya ketika dibedakan antara hidup dan mati. Nah, lebih afdol lagi kirim satu-satu. Lebih top cari coba. Satu anak Al-Fatihah, satu anak didoakan Al-Fatihah, satu anak didoakan Al-Fatihah. Kalau anak menjadi anak seandainya dipatahi terus anak dan hidupnya gak nyaman, hidupnya bahagia, potong leher saya. Bayangkan lah, asalnya satu-satu, tapi istiqomah ya. Itu balik kemarin berapa hari? 3 hari, 3 hari sudah nonton sama Adit. Mana ada tak potong leher kan? 3 hari. Ayo lagi tanya. Paham. Paling tidak aja Habib tadi paham aku dua kali. Yang sudah meninggal sekali, yang sudah hidup. Lebih baik lagi seorang
mun anak 5 tapi macam apa lawas macam apa ya. Cucu ulang ada di 3 ya. Menhadiah. Baik galak paham galak kan. Mudah-mudahan paham ya. Gini ada kawan ada je bini-bini ya nak tanya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya masalah wudu. Oke, Tapi silakan. masalahnya nih ada gini. Kalau kita ada anak lahir di luar nikah, nah Ya. lahir di luar nikah, itu boleh nggak kalau kita bersentuhan itu sah nggak wudu kita, Bib? Ini Nah, bersentuhan itu ibu dan anak. Ya, ibu dan anak, tapi anak itu di luar nikah, dia di luar nikah dilahirkan. Nah, jadi anak itu kalau bersentuhan dengan kita sah nggak wudunya? Karena kan bilang orang kalau anak di luar nikah itu anak haram. Nah, itu yang saya mau bertanyakan. Oke, jadi anak haram itu istilah saja. Oke, anak haram itu istilah saja, bukan anaknya yang haram. Jadi anak dari hubungan haram. Anaknya sama ibunya, ya tetap anak sama ibu mahram. Oke, sentuhan nggak batal. Kalau ibunya meninggal dunia dia dapat warisan. Kalau sama bapaknya enggak. Nah, kalau sama bapaknya kalau masalah warisan enggak. Jadi enggak batal. Ada orang punya anak di luar nikah, anaknya laki-laki kan, sama ibunya enggak batal karena mahram, karena binnya itu bin ibunya. Jadi anaknya bukan anaknya haram, tapi anak dari hubungan haram. Jadi gitu Bu. Nah, jadi jangan salah kaprah. Jadi kayak kita ngeremehin kita sebelah mata kepada anak haram. Itu yang salah bukan anaknya, yang salah itu orang tuanya. Jadi jangan pernah menyalahkan anaknya. Lagi sekali. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan ini masalah zakat, Bib. Misalkan kan kita menabung haji ini ya. Apakah setiap tahun, karena kita kan belum berangkat nih, apakah perlu itu dizakati uang yang kita setorkan haji tadi? Karena menunggu waktu tadi kan lama. Apakah uang itu tadi wajib dikeluarkan zakatnya? Itu aja, Bib. Terima kasih. Nah, uang haji itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apalagi nabungnya hajinya haji reguler. Berapa haji reguler? Hah? Berapa? Enggak. Bayarnya itu nah 25. Apalagi cuma 25. Nisab aja nggak sampai tuh. Nisab. Jadi nisabnya duit sama dengan nisabnya emas. Kapan emas itu wajib dizakatin? Ketika kita punya investasi emas sebanyak 84 gram. Beli kalung. Oke, tujuannya untuk investasi. Ketika sudah sampai 8, ketika Pak, apa ini tanggal berapa ini? Tanggal 25 Oktober 84 gram. Sampai tahun depan masih 84 gram. Maka wajib dizakati. Kenapa? Karena emasnya adalah emas untuk investasi. Bukan ketika kita nabung emas 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram sampai 80 gram kemudian wajib dizakatin. Belum. Karena belum setahun itu. Ya, berarti kalau emas 84 gram, kalau emasnya itu harganya 1 juta, berarti kalau punya duit 84 juta ya. Banyak duit 84 juta, nggak bergerak duitnya, tujuannya bukan untuk apa-apa, ya emang untuk nabung duit saja, bukan untuk apa-apa. Maka ini tanggal 25 Oktober 84 juta nggak bergerak, nggak berkurang sampai tanggal 25 Oktober tahun depan, maka wajib keluarin
zakat. Seandainya di tengah tahun 84 itu berkurang, dikurangi 5 juta, dapat sebulan tomboknya lagi 25 juta, 5 juta kembali lagi 84 juta, nggak wajib zakat juga. Kenapa? Karena pernah bolong walaupun sehari loh. Jadi nggak semena-mena orang Islam itu bukan perampok, syariat itu bukan pencuri. Dikit-dikit zakat banyak syaratnya. Ya, banyak syaratnya. Jadi tabungan zakat tidak wajib ngeluarin, tabungan haji tidak wajib dikeluarkan zakat. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya itu duit sudah bukan milik pian, itu duit sebetulnya sudah milik pemerintah, miliknya PT, miliknya travel, cuman belum disetorkan aja. Nah itu, paham bu? Paham bu? Nah, jadi ibu-ibu kalau nyimpan emas, beli emas, tujuannya untuk investasi. Kalau sudah 84 kilo, 24 kilo, 84 gram maka kena zakat. Tapi kalau pian beli emas karena ya untuk pakai-pakaian walaupun jarang dipakai, diatoi misal menghadiahkan istrinya kalung 2 kilo 10, aduh misal 2 kilo kita main-main deh. Istri beliau berjalan kayak gini oleh 2 kilo. Kalau untuk dipakai, misal untuk dipakai, ini kondangan yang namanya dibawa, maka tidak keluarin zakat karena untuk dipakai. Pokoknya untuk dipakai, walaupun jarang dipakai, maka emas sebanyak apapun tidak wajib zakat. Nah, tapi kalau seandainya untuk investasi, walaupun berupa perhiasan, maka tetap wajib zakat. Asalnya sudah nyampe nisab dan sudah 1 tahun. Ibu paham kok, kamu? Paham. Alhamdulillah. Ada lagi? Bib, teruskan masalah yang tadi gitu. Kalau kita ngangkat anak, itu anak hasil yang kurang ada tadi, apakah kita boleh juga bersentuhan? Itu kan anak orang lain. Tapi kan jadi anak angkat. Walaupun anak angkat, itu anaknya orang. Jangankan anak istilahnya gak ada kaitannya anak haram, anak ada hubungan haram. Yang penting apabila tidak ada hubungan mahram, hubungan darah sama pian, bukan ponakan, bukan cucu dan lain-lain, maka namanya ngangkat anak dari anaknya orang lain, maka bukan mahram, tidak ada tali ikatan darah, maka persentuhan hukum wudhunya batal. Auratnya sama dengan auratnya orang lain. Dia tidak boleh buka kerudung di hadapan dia. Kenapa? Karena dia anak orang. Kecuali orang itu ngangkat ponakan menjadi anak angkat, beda lagi hukumnya. Kenapa? Mahram ponakan sendiri. Walaupun seandainya ponakan tadi hasil hubungan haram, tapi ponakan sendiri. Kasihan ini Bib, ponakan saya kenapa? Tidak ada bapaknya. Kenapa? Bapaknya kurang ajar, habis hantam, tinggalnya dia. Kasihan adik saya, akhirnya diambil anak lah, ya kan? Ponakan. Ibu-ibu, Pak? Bu. Jadi kalau mau angkat anak, usahakan anaknya keluarga agar mahram sama pian. Kalau perempuan, biar tidak batal bersentuhan dengan laki pian. Kalau seandainya laki-laki, anak angkatnya, kalau keluarga juga tidak batal dengan pian. Kenapa? Bahaya sekarang ini. Anak angkat anak orang lain, nggak ada hubungan darah. Anaknya cantik lagi. Banyak kasusnya di medsos anak tiri dihantam bapaknya, banyak. Kenapa? Karena Islam itu menjaga
tidak boleh, maksudnya jangan sampai membuka celah manusia itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Makanya itu tidak dianjurkan ngangkat anak dari orang lain. Takutnya namanya tidak ada hubungan darah, namanya tidak ada hubungan keluarga, namanya setan iblis bisa datang kapan saja. Karena banyak kejadian anak tiri berbuat yang tidak baik dengan ayah tiri, anak tiri berbuat tidak baik dengan ibu tiri. Banyak kejadiannya. Nah, untuk antisipasi itu aja, Bu. Boleh nggak, Beb? Ngambil anak dari orang boleh saja, tapi lebih afdol, lebih baik kalau ada ponakan sendiri. Ngapain ngambil punya orang lain? Nah, mungkin gini, Bib, aku nyambung kisahnya. Mungkin anak itu didapat dari rumah sakit. Ketika kita ada di rumah sakit, lalu lahirlah seorang bayi. Lalu tadi tidak tahu kemana si bapaknya, tidak tahu kemana si ibunya. Lalu ibunya kadang nak ditangka anak. Alhamdulillah aku nyari alak, gitu. Ya sama, itu kalau jalan. Ya makanya, kan namanya orang. Nggak ada alak, mati ya seorangnya. Siapa mau ngalak sedangkan ibunya? Bukan tidak boleh. Ibu-ibu tadi ngomong batal wudunya atau tidak batal. Kalau boleh, boleh lah. Jangankan mungut anak manusia, anak kucing aja boleh tuh mungut. Apalagi anak manusia. Nah, jadi yang pian tanyakan sama ibu-ibu tanyakan tadi beda. Jadi ibu tadi nanya hukum batal atau tidak ketika anak angkat bersentuhan dengan ibu angkat atau ayah angkat. Kalau yang tanyakan, ini kalau kalau diambil, kalau kada dialak, ini mati. Jangankan manusia, kucing aja boleh dialak. Apalagi manusia. Lagi aku kita kan sering ke rumah sakit kan ini. Lalu kadang-kadang ada keluarga, kadang-kadang orang lain melihat orang itu sudah di buat ICU namanya. Lalu alat medis ini berketepelan sini, berketepelan. Dia kan bangun berketepelan. Lalu macam apa itu? Tidak boleh saya mau bukan wudukan. Ini misalnya keluarga kita ini. Kan kita tahu, oh ini sudah saat sholat asar misalnya. Lalu ada pikiran tuh ingin mengudukan tadi ada, tapi kadang-kadang orangnya matanya tuh ada, apakah tapi kiranya dengar, kiranya dengar. Jadi masalah alat yang ada ini tidak apa-apa, maksudku dicabuti, mati ya. Nah, wudhu itu kan ada caranya, nggak bisa wudhu dengan air, tayamum, nggak bisa tayamum, dia tetap disuruh sholat, namanya sholat lihurmatil wakti, tetap sholat walaupun nggak punya. Kenapa? Karena Allah itu nyuruh ibadah semampunya, nggak bisa wudhu dengan air, nggak bisa wudhu air dengan debu, nggak bisa wudhu dengan debu, ya nggak usah, gitu. Semampunya, sholat aja. Baik, sholat. Nah kan gitu, baik sholat. Berarti ini sudah, ya. Habis itu biar dia ngatur sendiri. Sholat walaupun cuma kedip-kedip aja. Sholat walaupun cuma dengan isyarat. Nah itu sudah biarkan. Berarti ini lagi sholat. Kada gerak tuh, ya iya larang dia sih, udah ada alat. Nah, insyaallah. kalau koma ada hukum. Nah kalau koma nggak sadar sudah kan. Mudah-mudahan jadi ilmu terutama aku diriku kan karena sering menyaksikan orang di rumah sakit tuh lalu kadang-kadang keluar juga ini. Kalau ada satu lagi deh, ini mohon maaf kawan-kawan, silakan. Masalah nih pencucian jenazah mayit. Iya, memandikan begini. Maksudnya si A tadi non Islam, lalu ada adiknya si B, dua-duanya sebenarnya sekarang jadi mu'alaf sudah. Yang B jadi mu'alaf, yang meninggal. Ini yang B jadi mu'alaf, sekarang yang B ini meninggal. Lalu si kakak tadi, dia kan belum ini masih non Islam ini.
ikut melaksanakan memandikan mayit, bahkan menyerimankan pertama lagi nih. Jadi ya apa ini? Ada hukumnya nih. Ada. Jadi memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Semua orang, muslim non muslim, tidak ada syarat. Cuman kalau itu laki-laki, orang perempuan yang bukan mahram nggak boleh memandikan. Kalau itu jenazah perempuan, laki-laki yang bukan mahram nggak boleh memandikan. Jadi tidak ada syarat, muslim non muslim nggak ada syarat, siapapun boleh memandikan asalkan muhrim mahram. Boleh, yang nggak boleh itu orang perempuan dimandikan orang laki-laki. Nanti juga oleh ketua RT, kenapa? Ada warga meninggal. Umur berapa yang meninggal? 43. Pasti betul. 43 gimana? Berhubung orang laki-laki nggak boleh kecuali suaminya, anaknya boleh. Boleh. Yang penting mahram. Yang nggak boleh adalah yang bukan mahram. Laki perempuan boleh memandikan jenazah. Ya, ada makanan dingin. Ayo kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah. Hidup kita diberkahi oleh Allah. Rumah tangga diberikan bahagia oleh Allah. Yang jauh didekatkan oleh Allah. Yang sakit disehatkan oleh Allah. Yang punya masalahnya diselesaikan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad SAW kita diberikan istiqamah, kita diberikan hidayah, Allah berikan kita husnul khatimah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'amalna yanfa'una wa bi faqina wa bi'amalna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.